Oke, langsung aja kita bedah topik kali ini. Pernah kebayang nggak sih kalau rentetan misteri global yang kedengarannya super liar ternyata bisa punya benang merah langsung sama sisa saldo di rekening bank Anda hari ini? Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal ngupas tuntas sebuah konsep gunung es yang luar biasa menarik. Kita bakal lihat apa yang ada di puncaknya dan realitas pahit apa yang tersembunyi di dasarnya. Pertanyaan besarnya nih, apa urusannya insiden Roswell puluhan tahun lalu, ancaman nuklir saat ini, dengan nilai tabungan Anda yang pelan-pelan makin tergerus? Kita akan telusuri bareng-bareng analisis tajam dari Gemma Goyardi. Analisis ini tuh ngebuka mata kita, ngebongkar gimana peristiwa-peristiwa geopolitik yang sekilas gak ada hubungannya sama sekali, ternyata justru memukul langsung ke urat nadi ekonomi domestik kita. Penasaran kan? Mari kita mulai dari puncak gunung esnya. Bagian pertama, kita masuk ke misteri UFO dan asal mula lompatan teknologi artificial intelligence. Kalau kita perhatiin jejak waktunya, ada pola yang lumayan bikin merinding nih. Tahun 1947 terjadi insiden Roswell yang terkenal itu. Terus, menariknya, nggak lama setelah itu, di era 50-an, eksperimen kecerdasan buatan mulai dikembangkan oleh Alan Turing barengan sama munculnya ide transistor dan microchip. Terus melompat ke tahun 90-an dan 2003, konsep AI pembunuh kayak Skynet udah masuk ke budaya pop kita. Jauh sebelum era generatif AI dan Space Force beneran booming di tahun 2020-an. Nah, analisis Gemma menyoroti sebuah perspektif unik bahwa lompatan kuantum teknologi ini bisa jadi dipicu oleh semacam pertukaran informasi dengan kecerdasan non-manusia pasca insiden Roswell. Terdengar gila? Tunggu sampai Anda dengar fakta berikutnya. Dari sumber materi kita, ada beberapa detail spesifik yang bikin kita mikir dua kali. Bayangin, ada 162 file terkait UFO yang akhirnya bocor atau dilaporkan. Belum lagi, ada bahasan soal 17-18 perjalanan rahasia ke bulan setelah misi Neil Armstrong yang kita tahu. Ditambah laporan resmi dari Buzz Aldrin soal penampakan cahaya laser di luar angkasa. Fakta-fakta ini tuh memancing pertanyaan kritis. Di era keterbukaan informasi ini, kesepakatan atau komunikasi rahasia apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar? Oke, kita turun sedikit dari puncak gunung es alien tadi. Masuk ke bagian kedua, ancaman nyata perang dunia nuklir. Kalau dengar kata Area 51, kepala kita pasti otomatis mikirnya alien atau pesawat piring terbang kan? Tapi sumber kita justru menampar kita dengan realitas yang jauh lebih membumi. Dan jujur aja, lebih menakutkan. Area 51 itu pada dasarnya adalah fasilitas militer dengan keamanan tingkat dewa. Dijaga ketat sama pesawat tempur F-16 Raptors. Buat apa? Buat ngembangin senjata buatan manusia yang super canggih kayak pesawat mata-mata SR-71 Blackbird. Jadi, ini bukan sekadar pangkalan alien. Ini adalah pusat unjuk gigi kekuatan militer dan persaingan kekuasaan global yang sesungguhnya. Dan ngomong-ngomong soal persaingan militer, ketegangannya tuh benar-benar nyata loh di lapangan. Ada satu kutipan dari New York Post tertanggal 10 Mei 2026 yang di-highlight di sumber ini. Konstitusi Korea Utara sekarang secara resmi mewajibkan peluncuran rudal nuklir kalau pemimpin mereka, Kim Jong-un, dibunuh oleh pihak asing. Bayangin, ini bukan sekedar gertakan politik biasa. Ini adalah taruhan ancaman nuklir global yang udah dilegalkan di konstitusi mereka. Bagian ketiga, ini yang mulai menjelaskan kenapa semua keributan militer itu terjadi. Ilusi perang sebagai taktik bisnis dunia. Nah, apa yang sebenarnya lagi dimainkan di sini? Gemma punya teori yang sangat tajam, yang membedakan dua jenis perang masa kini. Di satu sisi, kita disuguhi perang ilusi. Ini tuh ketegangan militer konvensional yang diekspos habis-habisan di berita, tapi anehnya kadang pasukannya bisa ditarik tiba-tiba gitu aja, kayak lagi nonton teater. Di sisi lain, ada perang sesungguhnya. Perang ini sunyi, nggak banyak ledakan, tapi mematikan. Contohnya, penguncian rute komersial krusial seperti Selat Hormuz atau manuver manipulasi mata uang dunia. Jadi seringkali eskalasi militer yang rame di TV itu cuma sekedar distraksi dari peperangan ekonomi berdarah-darah yang lagi terjadi. Dan efek domino dari perang ekonomi itu langsung berasa ke harga komoditas. Sumber kita mencatat harga minyak dunia dibahas menyentuh level $101 per barel. Kenapa kita harus peduli? Karena target APBN Indonesia tadinya cuma dipatok di kisaran $70 per barel. Coba bayangin selisihnya. Lompatan harga yang masif ini otomatis nyiptain defisit dan beban finansial yang luar biasa berat buat negara, yang pada akhirnya bakal nekan ekonomi kita di dalam negeri. Sekarang kita nyelam makin dalam ke dasar gunung es. Bagian keempat, realitas pahit pelemahan rupiah. Ini yang bakal kerasa banget di kantong kita. Siap-siap kaget ya, realitas nilai tukar yang dibahas di materi ini bener-bener bikin nahan nafas. Rupiah disebut udah menjebol level 17.509, bahkan sampai 17.600 per dolar AS di perbankan.
Tapi yang bikin merinding, proyeksi ekstrim dari analisis ini menargetkan kalau tren ini nggak berhenti, kita bisa aja nyungsep ke level 18.050 atau bahkan 18.220. Ngeri kan? Tapi, tunggu dulu. Jangan buru-buru nyalahin Amerika. Fakta krusial yang dijelaskan di sini adalah indeks dolar AS atau DXY itu pergerakannya cuma mendatar alias sideways di kisaran 96 sampai 100. Artinya apa? Rupiah kita hancur lebur bukan karena dolarnya yang lagi super kuat. Rupiah anjlok karena adanya aksi jual gila-gilaan dari dalam negeri kita sendiri. Ini masalah krisis kepercayaan domestik, persis kayak pola pelemahan yang lagi ngancurin yen Jepang saat ini. Lanjut ke bagian kelima. Kalau kepercayaan domestik hilang, kemana larinya uang-uang itu? Jawabannya, Singapura. Logikanya gini, kalau orang-orang rame-rame jual rupiah, uangnya pasti diparkir di tempat lain kan? Poin pentingnya kelihatan banget dari perbandingan ini. Di saat dolar AS stabil aja dan rupiah kita terjun bebas, dolar Singapura malah ngeroket kuat banget mendekati angka 13.750 bahkan menuju 14.000. Ini adalah sinyal merah yang ngasih tahu kita. Modal gede dari dalam negeri itu lagi kabur, nyari suaka yang aman, dan tetangga kita, Singapura, yang jadi tempat penampungannya. Dan akibat modal pada kabur, efeknya di dalam negeri udah masuk level lampu kuning. Sumber ini nyebutin kalau Bank Indonesia itu udah turun gunung, ngelakuin intervensi pasar sampai 2 kali. Tapi hasilnya nihil, nggak signifikan. Ditambah lagi, utang nasional kita udah bengkak parah ke angka 10.000 triliun rupiah. Gema ngasih peringatan keras banget di sini. Kalau badai struktural ini terus dibiarin, yang bakal jadi korban utamanya adalah kita-kita ini, masyarakat kelas menengah. Kita berisiko banget tersapu habis dan jatuh miskin. Oke, tarik napas dulu. Bagian keenam ini yang paling penting, strategi bertahan menghadapi masa kritis. Apa yang harus kita lakuin sekarang? Dari Gema, ada 4 panduan praktis yang bisa langsung Anda terapin. 1. Perbanyak literasi intelektual. Jangan gampang panik karena ketidaktahuan. 2. Ngerem dulu, hindari ambil keputusan bisnis yang high risk di kondisi nggak pasti gini. 3. Ini krusial, pegang uang tunai atau cash liquid, jangan cuma ngandelin saldo digital. Ingat kejadian gempa besar di Jepang, waktu listrik dan jaringan mati total, saldo miliaran di HP itu nggak ada gunanya buat sekedar beli air minum. Dan yang keempat, singkirkan dulu perbedaan politik. Mari kita doakan negara, pemerintah saat ini, dan dukung program sosial seperti makan bergizi gratis agar ekonomi di akar rumput bisa benar-benar muter lagi. Menjelang akhir sesi ini, saya mau meng-highlight satu kutipan dari materi yang menurut saya ngena banget. Jangan gunakan keterbatasanmu untuk menilai dunia yang tidak terbatas. Kalimat ini tuh semacam pengingat buat kita semua. Jangan gampang meremehkan suatu informasi cuma karena kita belum paham. Tetap jaga pikiran supaya open-minded, jangan terlalu skeptis sampai buta arah, dan biasakan melihat fenomena global, sekecil apapun itu, secara lebih kritis dan terhubung. Jadi, setelah kita bedah dari ujung misteri teknologi dan UFO, mampir ke teater ancaman nuklir, sampai akhirnya menabrak kenyataan pahit nilai rupiah di dompet Anda hari ini, sekarang pertanyaannya saya kembalikan ke Anda. Seberapa siapkah Anda secara mental dan finansial kalau dasar gunung es ekonomi ini benar-benar menghantam kita? Jangan berhenti belajar dan terus persiapkan diri Anda ya. Sampai jumpa di bedah materi kita selanjutnya.